Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah temen gua. Dia ini punya banyak banget koleksi mainan ya secara general. Cuman yang paling banyak itu adalah koleksi Transformers-nya. Nah, buat kalian nih yang suka Transformers, yang ngikutin Transformers banget, gua rasa sebaiknya kalian stick to this video deh, karena nanti bakal banyak banget yang kita liatin koleksi dia. Karena sekarang kita mau berangkat, kita menuju rumahnya dulu ya. Oke. Oke, kita udah sampai di rumahnya. Hari ini kita akan langsung masuk aja ya, biar kita bisa lihat koleksinya, oke? Oke. Let's go. Assalamualaikum. Ampun. Siapa ini? Kaget kita tiba-tiba datang kayak gini kan. Siapa ini? Kita sekalian mau gerbek-gerbek liatin koleksi mainannya, oke? Nggak ada kok. Ada koleksi sendal. Coba cek dulu sendal. Enggak dong, ditaruh sendalnya. Ayo masuk. Oke guys, sudah balik ke sini. Jadi ini adalah kalau bisa dibilang surganya para Transformers, yang pecinta-pecinta Transformers lah. Karena tadi kalian udah lihat sendiri di footage sebelumnya kan, ada segitu banyaknya mainan, mulai dari lantai bawah sampai lantai atas. Gua aja bingung kadang liatnya kan. Jadi ini langsung ngobrol aja nih sama ownernya langsung. Nah, boleh kenalin diri lu? Oh, jadi mau nanya nama yang mana nih? Emang punya banyak berapa nama? Ada beberapa dong. Jadi konten bercanda sih. Pesenan, tergantung pesenan.
Pasti akun WA-nya banyak. Telegram mainnya. Jadi kalau akun WA gua, saya, kami, Iya, semuanya disebut. Kata ganti orang pertama. itu orang-orang kantor sih manggilnya Fahri ya. Tapi kalau teman-teman dari dulu sampai sekarang tuh manggilnya Ai. Iya, kalau khusus gua manggilnya bos. Karena Iya benar-benar cuma Abi yang manggil bos. karena ini bos gua. Gila ya, parah ya. Padahal lebih bos dia ya. Enggak, ya umur tuan kita dikit. Beda berapa bulan lah ya. Iya, cuma beda berapa bulan, tapi kalau jabatan tinggian dia lah. Waduh, enggak lah. Kita beda menjabatnya. Enggak bisa Ya, disamain. itu dia makanya. Nah, kita minjem. Oh, ntar dulu. Kita minjem semuanya. Ya, untuk ini supaya lebih mudah, kebetulan kita berdua ini kan memang teman lama ya, teman dari kecil gitu. Jadi Katanya dari sebelum lahir, nggak konsisten memang iya, kadang-kadang. sebelumnya juga kecil. Belum tentu, nggak ada malah itu. Sperma kecil loh. Nggak, belum ada. Kan belum dicerah. Oh iya. Belum dicerah. Ya pokoknya itulah, kita temen udah lama banget. Jadi obrolan akan lebih akrab dan kita biasa pakai bahasa Cirebon. Jadi kalau untuk kalian mendengar kata kita tuh maksudnya gue atau saya. Sebenarnya nggak Cirebon banget, mungkin semi Cirebon kali. Ya, dan kalau Ira itu atau Sira itu bahasa Cirebonnya kamu atau elu gitu. Jadi mungkin kita bakal banyak ngobrol dengan bahasa itu. Oke, koleksi segini banyak. Dari segini banyak itu koleksinya tuh yang jenis apa aja sih? Kan setahu gua kalau mainan tuh banyak kelas-kelasnya kan. Ada yang gua tahu sih paling kayak kelasnya Hot Toys yang mau figur 1:6, 1:12. Nah, kalau punya Ira tuh yang gimana aja nih adanya untuk Transformers-nya aja nih. Jadi kalau Transformers tuh sebenarnya ada gini, Transformers tuh ada yang license, ada yang nggak license. Mungkin rata-rata mainan-mainan yang lain pada umumnya juga ada yang license, ada yang nggak license juga. Cuma kalau Transformers ini mostly figur-figur atau mainan-mainan yang dia buat itu yang unlicensed yang lebih bagus dan lebih movie accurate ya. Soalnya yang kalau misalnya yang license yang Transformers sekarang ini kan cuma di Hasbro kan sekarang. Yang punya. Kalau nggak Takara Tomy. Iya. Kalau Hasbro Takara Tomy. Takara Tomy juga mobilnya doang kan ya? Nggak dirubah jadi, nggak bisa berubah jadi robot kan? Kalau Takara Tomy itu yang brand aslinya dari Jepang. Hasbro itu udah masuk ke Amerika. Global ya. Dan itu semuanya mostly itu plastik semua gitu loh bahannya, kecuali pasti karena mass produce kan. Nah, kecuali ada seri, bukan seri, kelas Transformers tuh ya mungkin serinya namanya Masterpiece ya. Masterpiece tuh juga nggak semuanya ada yang berbahan diecast. Kalau misalnya di mainan-mainan yang lebih bagus itu kan bahannya kan diecast kan yang bagus kan, yang berat gitu loh. Jadi lebih ada feel-nya gitu, lebih kokoh gitu kan. Mungkin kasih contoh aja apa? Boleh. Nah, ini salah satunya nih. Ini. Nah, ya itu. Ini tuh salah satu Hasbro. Ini Hasbro punya nih tahun 2014 kalau salah ya. Dark of the Moon tuh 2000 berapa ya? Aduh, nggak hafal juga sih filmnya. Ingat sih cuma yang pertama 2007. 2015 kalau salah 2015. Dark of the Moon yang 4 ya? Yang ketiga. Dark of the Moon itu 2011, Pak. Oh, 2011 bukan, 2011 tuh ini. Oh iya, benar 2011 ya. Ya ini yang si bawa pedang itu bukan yang kayak ninja itu? Bukan, ini yang bawa alat-alat terus mati dibunuh yang ditembak tau nggak? Yang ditembak sama ini si Soundwave. Oh iya, ini Autobot ya? Autobot ya, Autobot. Dia kalau di namanya sih dia sebenarnya nggak diperkenalin sih, cuma kalau misalnya di wiki, biasa. Iya di wiki dia namanya Wheeljack. Karakter pasti punya. Nah, Wheeljack bukannya ada di G1 ya? Iya, dan dia juga ada di situ, cuma nggak diperkenalin. Dia langsung mati ditembak. Mobilnya jadi mobil Mercy biru. Oh iya. Mercy biru. Oke ke Deluxe Class untuk ukuran segini. Kalau yang tadi yang gua bilang itu kan Deluxe Class Hasbro tahun 2011 ya kira-kira ya. Nah sekarang tuh makin lama tuh Hasbro tuh bikin bikin mainan tuh lebih plastik dan lebih kecil. Memang lebih detail sih untuk bentuknya. Ini kayak ini baru nih, ini tahun 2021 pertengahan kemarin nih baru dia bikin Dark of the Moon Dino atau Mirage yang di filmnya. Nah dia lebih kecil dibandingin sama Wheeljack kayak agak beda kan. Ya, emang sih karena mainan yang begini kan mass produce ya. Jadi kayak yang biasanya sih untuk
kalau cut cost kan, jadi bahan-bahannya nggak usah yang bagus. Jadi bahan-bahannya nggak yang bagus banget, cuma memang perubahannya lebih bagus sih ini. Memang sih dibandingin yang zaman dulu lah. Ini kan yang zaman dulu ya, tahun 2011. Tapi makin sekarang makin lebih kecil-kecil gitu, kayak perbandingannya kayak gitu nih. Mungkin biar muat kayak kotak lemari. Nih, ini apa namanya nih, Bumblebee tahun 2009. Waktu Revenge of the Fallen, film Revenge of the Fallen Transformers. Nah, ini yang di Last Flash sama kayak yang Wheeljack tadi. Nah, ini yang barunya nih. Jadi perbandingannya kayak ini sama-sama di Last Flash, cuma satunya lebih kecil gitu. Oh, itu sama ya? Sama-sama di Last Flash sebenarnya. Ini yang baru, ini yang lama? Ini yang lama. Yang baru. Ini yang baru, cuma perubahan yang baru ini lebih detail. Itu Camaro yang masih 70 kan? Iya. Ini Camaro yang 2011. Ada juga yang apa namanya, studio series kayak gini juga yang Camaro 2007. 2007 ini. 2007. Iya kan Transformers pertama 2007. Enggak, ini 2009 kan dia berubah lagi. Oh iya ya? Oh iya, gak terlalu merhatiin sih. Apalagi yang terakhir kan. Yang terakhir kan dia Camaronya ada lagi. Oh ada lagi, beda lagi. Tapi masih terusan Camaro. Itu tuh Bumblebee semua tuh, kalau mau lihat semuanya boleh. Oh. Pokoknya itulah ini apa perbedaan apa namanya di Last Clash zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, pokoknya di Last Clash itu ada namanya Core Class. Core Class itu ini paling bawah ya, paling bawah dari ini Hasbro. Ini Core Class-nya Hasbro, segini ukurannya kalau dibandingin di Last Clash-nya tadi. Mana tadi? Oh ini. Nah, kira-kira kecil lah gitu. Perubahannya juga kayak gampang banget gitu. Terus juga kayak ini kan masih bentuk kapal, nggak jelas. Pahanya juga nggak jelas gitu. Cuma emang ya lucu aja gitu. Iya, kalau bakal si Transformers mah semua juga lucu. Apalagi ini angkangnya kayak, mantap. Gitu kan. Tuh, lihat tuh. Ini angkangannya agak seret gitu. Kalau ini lebih gampang angkang. Jadi kenapa bahasnya angkang ya? Betul. Aduh. Sama setelah Core Class itu ada yang namanya Legend Class. Nah, ini Legend Class tapi ini bukan keluaran Hasbro, mohon maaf. Karena Hasbro di Legend Class-nya suck, bro. Iya. Tapi memang kelihatannya blocky banget sih, dan kayaknya plastiknya juga kurang begitu bagus. Ini plastiknya lebih bagus, walaupun memang ini nggak ada diecast-nya sama sekali sih. Cuma ini ya bagus lah plastiknya. Ini kangkangannya juga mantep. Core Class itu biasa kangkangannya, bukan Core Class, maksudnya kecil-kecil tuh gampang dikangkangin. Mungkin kalian bisa lihat ini yang di belakang ini ada Devastator. Ini lumayan gede loh. Tuh. Ini kalau dibandingin sama ini, coba lihat tuh. Iya. Diinjek juga habis. Little baby banget gitu kan. Little baby. Nah, ini itu bukan dari Hasbro, teman-teman. Mohon maaf, kita Hasbro tuh nggak ngeluarin lah kayak gini-gini. Keluarin sih, cuma dia tingginya kurang lebih sama segini, cuma modelnya kotak banget gitu loh. Mungkin nggak yang kan ada, ambil aja. Nggak, kita nggak ada. Yang itu bukan ya? Oh, ini Magic Square. Nah, ini kalau dibandingin sama apa namanya Magic Square tadi. Magic Ayo, Square awas itu, jatuh. Magic Square koleksinya banyak guys. Rawan jatuh. Nah, Magic Square ini yang tadi gua bilang, kita bilang ya. Apalah itu terserah. Panggilan nama mau bebas. Ini depan gitu. Door. Nah, ini enakan dipegang kan. Kalau itu kan, aduh. Cuman kalau dari detail, ini parah sih Devastator yang gede ini. Tuh, lihat tuh perbandingannya. Menarik sih yang ini. Ini udah apa combine, yang itu juga udah combine ya. Segitulah perbandingannya kira-kira. Cuma ini yang versi G1 banget. Kalau ini udah ada model custom dari third party-nya kan kadang-kadang dia bikin mold sendiri ya. Iya, tapi kayak kelihatan lebih badass gitu loh. Malah lebih badass daripada yang versi Michael Bay itu yang sama. Ini masih Legend Class yang tadi. Ini kan kalau dibilang ini third party, ini masuknya sebenarnya dia itu di Last Class pada dasarnya di merek Generation Toy. Cuma yang punya gue ini merek Jinbao. Jinbao itu dia ngebajak punyanya si Generation Toy, dibikin oversize, jadi dia lebih besar lagi. Ngebajak, tidak beli lisensi. Iya, nggak semuanya nggak beli lisensi, jadi makanya udah bajakan dibajak gitu loh. Dan tapi dia bahannya lebih bagus daripada yang aslinya gitu. Ini gue bawa pulang nggak boleh ya? Nggak boleh. Bagus. Yang ini jangan. Bagus. Kecuali sunat lagi boleh. Ini sebenarnya masuknya ke Deluxe Class, cuma dia di oversize jadi kayak Leader Class jatuhnya. Kalau Leader Class-nya Hasbro sendiri kayak ini gini. Apaan? Bagusan ini. Modelnya. Nah, ini Leader Class-nya Hasbro dikangkangin juga ya lumayan gitu. Artikulasinya ya kalau Hasbro tuh ya begitu, nggak terlalu banyak dan dia agak cenderung kaku. Mungkin karena faktor ini nggak sih, harus dirubah-rubah, jadi kadang-kadang ada part yang nggak boleh digerakin kan. Cuma memang kalau yang Hasbro itu, apa namanya, mostly
lebih mudah dirubah dibandingin Ya. versi third party yang lain gitu kan. Biasanya cukup dilihat aja juga udah bisa sih. Biasanya kan kelihatan. Daripada yang ini mau dirubah juga agak takut ini. Ini waktu rubah dulu habis 3 jam mau usah kita nge-combine gini. Iya. Ini versi Voyager-nya Hasbro. Jadi Legend tadi kan Deluxe sudah. Di atas yang Deluxe tuh ada Voyager. Voyager tuh ya segini. Ini Voyager tahun 2014. Tahun 2017 kayaknya. Ini bandingin sama Legend Class segini lah kira-kira kan. Legend Class apa namanya? Ini yang ini Leader Class. Ini Leader Class. Ini Leader Class. Ini Voyager. Jadi segini kira-kira perbandingan. Beda-beda dikit-dikit aja ya kalau yang Ya. Cuma emang apa? Yang ini lebih besar sih. Agak lebih Voyager Class dari Hasbro yang zaman dulu, tapi kalau yang zaman sekarang Voyager itu ya deluxe zaman dulu ya segini. Tapi ini ruangan bikin takut sih, apalagi kalau lu punya ponakan atau siapa anak kecil masuk Kita sini. kunci lah, Kunci pintunya. Jangan dikasih masuk. Kunci. Di atas dari itu semua, di atas dari si apa namanya? Leader Class itu sebenarnya bukan di atas juga ya, bisa dibilang sebenarnya tingginya lebih, kadang tinggian Leader Class tergantung figurnya lah ya, tergantung karakternya siapa. Nah tapi di atas itu ada ini sih, Masterpiece. Masterpiece itu jadi bahannya itu lebih kokoh, plastiknya juga bagus, dan mostly kadang-kadang Masterpiece detail yang besar itu ada diecast-nya kayak gini kan, ada diecast-nya kecil sih, tipis-tipis gitu. Soalnya Hasbro nggak mau rugi kan, jadi dia tipis-tipis aja ngasih Perusahaan mana yang mau rugi? Misalnya kita ngomongin third party kayak gini. Third party kayak gini, ini nggak ada diecast-nya sih, tapi ada third party yang ada diecast-nya. Misalnya contoh ini, Aerial Bots ini nih. Aerial Nih, Bots. ada kan gambarnya ini. Ya, itu tuh third party, dan dia di Masterpiece Class juga sama kayak gini. Cuma dia full bener-bener banyak diecast-nya dibandingin Hasbro punya. Dan harganya, anggaplah misalnya Hasbro itu yang seperti ini harganya misalnya 3 juta gitu, yang asli ya. Yang itu tuh bisa yang third party tuh bisa kayak cuma 1,5 gitu, sampai 2 juta lah. Memang karena nggak punya lisensi. Karena dia nggak punya lisensi dan nama dia bukan itu gitu loh. Iya. Walaupun kita boxnya tuh namanya beda kan. Walaupun kita mungkin lihat bentuknya kan itu yang paling accurate untuk moldnya semuanya, kayak stylenya itu ya Masterpiece ini dibandingin yang versi kecil-kecil, kecuali yang terparty dari ini misalnya terpartinya Legend Class si Devastator ini yang kecil ini kan dia movie accurate banget kan dia, tapi G1 bukan movie yang kalian nonton bioskop gitu loh. Misalnya apa namanya hitungannya Masterpiece tapi yang filmnya yang di bioskop, maksudnya bukan Michael Bay sih, ini yang Bumblebee movie. Nah ini nih, ini contoh Soundwave versi filmnya Bumblebee movie yang main film apa namanya, si Hailey Steinfeld ya? Iya, Hailey Steinfeld. Hailey Steinfeld yang mainnya Bumblebee-nya VW Kodok. Nah ini kan apa namanya, dia ada diecast-nya juga di sininya nih, di kakinya nih diecast gitu. Cuma ini memang third party, dia bisa berubah juga. Jadi semua mostly Transformers yang gue punya di rumah itu semuanya bisa berubah, kecuali satu. Apa? Yang di bawah itu apa, Bumblebee yang Comic Cave. Comic Cave Bumblebee yang 1/22 ya. Yang memang statue ya? Ya, 1/18. Dia ada artikulasi, bukan statue sih. Dia ada artikulasi, cuma dia nggak bisa berubah, nggak bisa transform. Berarti itu tadi semua kelasnya ya, udah semua. Ini yang paling kecil tadi apa, Legend? Ya, bukan paling kecil Core Class ini. Paling kecil apa tadi? Core baru Legend ya? Core, Legend. Terus Deluxe. Terus ini Voyager lama ya. Voyager baru tuh agak lebih kecil lagi juga. Sama satu abis Voyager itu langsung kita ke Leader Class. Ini Leader Class G1 sih sebenarnya. Apa namanya? Bukan G1 juga ya, tapi bukan seri Optimus kan? Bukan, ini Ultra Magnus. Ultra Magnus. Oh, tapi anggota Prime juga ya? Iya. Kan ada di film ini. Di film yang di Netflix. Oh iya. Yang mati langsung dia datang ke base-nya Decepticon di awal-awal. Oh iya, yang berkhianat. Bukan berkhianat, dia mau bikin deal gitu ya? Nah, bikin deal sama Decepticon. Pokoknya udahlah, kita nggak usah berantem lagi. Guys, bisa muter guys. Bisa dong. Gue pulang lah, bener. Nah ini yang terakhir nih Masterpiece. Jadi ini grade paling tingginya di Transformers lah bisa dibilang. Oh, tapi tetap bisa dirubah ya? Bisa, semuanya bisa dirubah. Ini bisa dirubah, itu bisa dirubah, semua bisa dirubah.
Ori dari Hasbro. Kecil, serangga, bau. Ini bisa berubah juga nih, tuh lihat tuh pantatnya kan. Apa serangga ini Insecticons ini. Ini kalau dipegang di tangan masih bisa sih. Mungkin lebih kayak ke bisa di hold gini kan. Jadi kayak, weh ini devastator gua. Coba kalau yang ini. Aduh, kayak gendong anak anjir. Berat banget ya? Bukan masalah berat sih, takut ada yang lepas aja. Mainan tuh nyebelnya itu sih. Karena fragile. Wah, anak gua kayak udah di mah kayak megang anak batita ini segini ukurannya. Nih perbandingannya lah kira-kira. Iya anjir. Batita udah ini. Kuat, kamu pasti bisa. Terus juga kakinya nih kayak kaki biasa aja ya. Ini kayak yang wah, berotot banget kan kakinya. Ada aksen-aksen kendaraan construction-nya itu kan sesuai namanya Constructicon. Sering squat kan? Iya, pahanya bagus. Banyak kan dihukum. Pahanya bagus, sering squat. Kita tahu kan Transformers itu banyak banget seri movie-nya ya, mungkin seperti Marvel lah ya, ada universe ini atau yang versi timeline kapannya atau apanya dari masa depan, masa lalu. Nah, yang mainan yang Ira punya tuh dari seri apa aja? Gini sih sebenarnya mostly yang kita punya Boy. Awalnya ya, awal mulai kita kita ngomong agak-agak curhat sedikit lah, Jadi awal-awal kita koleksi Transformers itu mungkin pertama dari Ira kan. Ya. Waktu itu Abi ini pernah beli mainan Transformers. Optimus Prime kalau nggak salah ya. Bukan. Starscream sama Blackout sama apa lagi? Blackout yang mobil polisi bukan? Bukan. Blackout tuh. Blackout yang helikopter, kita nggak punya helikopter. Ada. Kita yang punya ya? Oh dulu kita yang punya. Koleksi sendiri lupa. Oh ini Brawl yang tank. Yang tank ya. Sama yang mobil Barricade. Jadi Starscream, Barricade sama Brawl. Pada kemana tuh? Itu tahun 2007. Di film pertamanya Abi tuh beli karena kita suka banget kan sama mainan yang sama something yang bisa berubah gitu kan. Karena kan kita hidup untuk berubah for a better future tadi kan. Beda for a better future. Beda bahasan. Kita hidup for better future, jadi akhirnya nyari mainan yang bisa berubah. Bukan nyari mainan sih sebenarnya, waktu itu tertarik aja gitu kan. Iya, karena konsepnya mobil atau pesawat bisa jadi. Abi ini kan biasa dia ini koleksi Star Wars gitu kan. Coba tiba-tiba karena udah kebanyakan duit kayaknya, jadi beli juga ya yang waktu itu. Mana ada koleksi Star Wars juga belum banyak waktu itu. Jadi beli juga mainan Transformers. 2007 juga kita masih sekolah, Bapak. Oh, jadi waktu itu beli mainan Transformers karena belum suka Star Wars. Ingat. Jadi Abi tuh pernah berkhianat sama Star Wars. 2007 tuh suka Star Wars juga. Jadi apa sih maunya? Kemarin tadi punya mainan Transformers. Iya, kalau mainan nggak dikasih atau beli kan tergantung dia mana yang suka banyak duit, karena banyak duit intinya. Banyak sukanya, duitnya belum tentu banyak. Intinya karena dia banyak duit lah. Enggak lah. Banyak Sukanya yang banyak. Transformers juga keren. Memang kan mungkin karena konsep awalnya suka Power Ranger nggak sih? Oh gitu. Power Ranger tuh kan mereka punya Megazord. Juga punya mainan-mainan Transformers. Kan punya mainan Power Ranger. Jadi ya Megazordnya terutama kan. Megazord bisa menyatu jadi sebuah robot besar, itu kan kayak keren aja gitu. Iya sih. Apalagi ada juga beberapa Power Ranger yang Zordnya masing-masing bisa jadi robot, kan. Terus habis itu combine lagi jadi robot lebih besar. Nah, iya itu dari awal kayak konsep Transformers yang kita suka awalnya kayak gitu kan. Karena Abi punya itu kan bisa berubah gitu kan. Juga berubahnya kan unik kan, ada yang pesawat jadi robot, ada yang tank jadi robot, ada yang intinya gitulah, semuanya bisa berubah gitu kan kalau Transformers itu yang kayak apa sih dulu? Oh, mobil polisi bisa berubah jadi robot gitu kan. Unik kan jadinya. Jadi karena waktu saat itu juga nonton filmnya, emang waktu itu kalau gue pribadi cuma nonton film, sebenarnya tahu sih ada Transformers versi G1 tuh tahu dulu sebelum ada film tahun 2007 itu filmnya Michael Bay. Cuma yang benar-benar memanjakan mata itu kan filmnya Michael Bay ya. Kalau Transformers G1 zaman dulu kan kayak itu kan tahun gitu kan. 70 80 animasi itu masih blocky banget. Tahun 68 itu. Iya. 86. Iya, masih 70 80 itu masih blocky banget. Itu kan maksudnya belum kepikiran lah untuk main Transformers di situ gitu waktu itu. Tapi memang G1 tuh yang paling lucu itu cuma Megatron sih. Iya sih. Megatron kok jadi robot gede, tapi Transformers jadi pistol kecil. Lebih lucu Soundwave. Ngapain jadi tip? Iya. Jadi tip dia kecil banget. Ngapain jadi tip? Ada satu episode pernah nonton Soundwave itu ngumpet di mana kan, ada bentuknya tip kan kecil, jadi ditaruh di mana, tapi si robot gede aja. Soundwave, you're the one who's been putting out the
ultrasound. Correct. My accomplice is behind you. Dia lebih gede daripada ini, bahkan lebih gede daripada mobil-mobil ini gitu Iya, loh. makanya. Mobil-mobil itu transformasi mobil-mobil justru aneh banget. Jadi ini teman-teman, kalau kalian suka Star Wars kan, gue yang suka Star Wars salah. Kalau kalian suka Transformers, ya ini salah satu video yang bakal bikin kalian seneng lah. Nanti di footage ini ada. Kita liatin hampir semua koleksi. Karena ada beberapa koleksi juga yang katanya yang paling disukai ya yang di atas lemari itu. Karena kalau diturunin susah. Iya, susah. Jangan banyak Nuruninnya minta. mungkin gampang. Balikin Banyak minta kalian. Kamu datang sendiri, lihat sendiri, nggak megang. Nggak megang. Nuruninnya mungkin gampang. Balikinnya yang susah. Ini aja di kamar ini ada di atas ini. Ya sengaja gak kita sentuh-sentuh karena terlalu tinggi juga. Padahal di atasnya juga lumayan. Susah kan balikinnya kan? Ini jujur aja nih, apa namanya versi Hasbro-nya nih belum baru keluar. Tangannya agak sopan. Oh iya. Gak apa-apa sih, kecil juga gak kelihatan. Anjay. Ini yang diedit banyak ini. Kerjaan ini. Tangannya gak sopan. Nih, kita metalin aja metal. Ini jujur aja ini di apa namanya versi Hasbro-nya ini benar-benar baru rilis tuh bulan ini itu juga belum nyampe Indonesia gitu loh. Ini tuh di repaint ya? Enggak di repaint, emang ini bawaan pabriknya. Garis-garisnya begini kayak di repaint, kayak Gundam di repaint gitu. Ini karena ya itu karena kita bilang kan apa namanya produk-produknya si ini third party itu sedetail itu gitu sampai dia kayak ngebikin kayak lecet-lecetnya, battle damage-nya gitu. Tapi sebenarnya apa namanya kalau harganya nggak semahal yang asli gitu loh, maksudnya nggak yang mahal Hasbro, dan Hasbro pun belum bikin yang kayak gini gitu loh, nggak buat ya, nggak ada duit. Ngehujat perusahaan. Siapa tahu ntar ditonton Hasbro videonya kan, kita harus buat. Keluar. Nah, Hasbro udah buat sih baru sekarang, tapi itu juga Voyager dan perubahannya aneh banget gitu loh, jadi perubahannya kayak ayam gitu, dia kalau berubah ayam gitu. Jadi untuk kalian yang nggak terlalu telaten sama mainan, kalau main ke kamarnya agak hati-hati ya. Karena kalau gue pribadi sih ya gue ngerti sama mainan begini-begini, gimana nge-handle-nya lah. Karena gimana pun kan plastik-plastik juga, walaupun dibilang ada yang diecast keras-keras juga ada kemungkinan patah, kemungkinan ini. Makanya ruangan ini jauhkan dari anak-anak. Dan kalian sebagai orang tua, jangan sok tahu sama harganya, ini mahal. Jangan nanti kalau anak kalian ada yang nggak sengaja masuk, terus ngerjain sesuatu, saya ganti ya berapa sih, 5.000 kan? Intinya kalian nggak usah kesini lah. Apalagi yang punya anak ya. Intinya sih kalian nggak usah kesini lah intinya. Jangan Kalian masuk udah lihat ruangan aja lah, lihat aja video ini ya. Ditontonnya diulang-ulang terus. Iya. Karena kita suka Amin. bantu promote ya. Iya, betul. Dari sekian banyak collection sebanyak ini, mana yang harganya paling tinggi sih? Harganya paling tinggi. Sebenarnya kalau dibilang paling tinggi secara satu-satu itu ada ini nih, apa namanya, Optimus Prime yang Black Apple ini, karena dia kan ini kan apa namanya, third party. Dan dia Optimus Prime paling detail yang pernah dibuat yang bisa transform. Dan apa namanya, si perusahaannya ini masuk penjara. Bangkrut, yang ininya bukan masuk penjara, ketangkep gara-gara dia gara-gara bikin mainan palsu ya? Mainan palsu kan, nggak license kan? Nggak unlicensed. Bukan kan? karena palsu sih. Iya, unlicensed kan. Tapi memang sebenarnya kan banyak gitu kan. Maksudnya ya, come on lah, kayak Hasbro aja nggak buat gitu kan. Lu ngaca lu, ngapain lu penjarain gitu kan. Tapi gara-gara itu dia udah sold abis semua dan mainannya nggak di-reissue gitu. Awalnya sih harganya sebenarnya murah sih. Bukan murah juga ya, 1,5-an lah harganya awalnya. Tapi sekarang tuh udah sampai 5 juta. Ya, Dan gua beli itu di 3,5. Kebetulan karena emang nggak di awal. memang gitu. Kalau kolektor mainan ini Enggak, sebenarnya itu menurut gua paling mahal. Kenapa? Bukan karena soal harganya, karena soal apa namanya? rarity-nya. Rarity-nya ya. Sama story-nya sih. Karena itu menurut gua tuh nyari figur sebelumnya itu Transformers, terutama yang film ya, karena kan gue baru aja nih masuk ke G1, masuk ke Beast Wars, itu karena baru aja sekarang, karena yang film tuh kita rasa kayak
semuanya kita udah punya lah gitu loh. Sombong. Yang iya. Kecuali ini baru punya, ini beli bekas nih. Karena ini susah banget nyarinya. Ini beli bekas nih kita. Apa namanya? Menang lelang beneran. Wheeljack. Nah. Karena dia Hasbro belum bikin versi lainnya, sama third party belum ada yang punya, belum ada yang bikin Wheeljack yang versi film. Termasuk yang di bawah TV ini yang hewan-hewan ini juga Transformers kan? Transformers. Banyak versinya ya, bisa jadikan hiu juga. Itu yang versi yang Hikan Hiu tuh Beast Wars. Maksudnya masih Beast Wars. Masih ada Beast Wars. Tangannya semua. Yang mana? Ini kayak ikan tapi ada tangannya. Nah, itu Beast Wars semua, itu Beast Wars 1 kalau salah. Beast Wars 2 apa ya? Beast Wars 1 nih. Jadi namanya Piranocon. Dia di G1. Dia di film nggak ada, di film manapun nggak ada, cuma ada di G1 doang. Piranocon, G1 Beast Wars ya maksudnya. Masih versi Jepang gitu tuh. Iya. Bukan yang Beast Wars udah versi 3D. Iya, Beast Wars yang sekarang kan ada yang di Netflix kan. Ini juga ada koleksinya Beast Wars. Enggak, itu di Netflix udah masuk baru kan. Nah, ini Netflix bukannya? Ini atau yang dulu di animasi? Ini yang dulu, ini animasi semua nih. Yang ini animasi. Oh, yang transformasinya kayak Power Ranger itu ya. Kayak Megazord Power Ranger kayak ini dulu ada sekuensnya sendiri. Sekuens sendiri. Iya, nah, ada juga animasi ini dulu. Jadi yang dari Netflix itu jujur kecil-kecil. Yang laba-laba mana? Itu kan ada, itu nggak Netflix kan? Enggak. Bukan itu ya? sama kayak sama ya? ini kita karena ini masterpiece ya. Kalau yang dari Netflix tuh baru keluar yang versi plastik biasa itu yang Hasbro. Iya. Kalau yang Beast Wars tuh kita tuh banyak sukanya di masterpiece aja sih sebenarnya. Sebenarnya gini sih, awalnya suka Transformers kan awalnya gara-gara dari Abi kan. Terus karena sekarang ya maksudnya udah kerja, udah berumah tangga, udah ada duit lah gitu kasar. Kalau dulu kan masih anak kecil, kita kan juga masih ngemis-ngemis gitu kan, ngemis-ngemis dulu. Ngemis Transformers, Hasbro lagi kan mahal. Ya gitulah. Jadi baru bisa kebelinya sekarang, apalagi sekarang masa pandemi kan WFH di rumah aja kan. Jadi kayak paket juga datangnya ke rumah aja gitu. Setiap hari ada paket guys ke rumah ini. Paket yang antar Atta Halilintar. Siap. Akhirnya karena semuanya rata-rata kita ngerasa kita udah punya ya semuanya yang punya yang movie. Karena kan awalnya masuk kayak movie kan. Jadinya beralih bukan yang incer yang G1 sih awalnya, karena suka Transformers versi binatang tuh lucu aja gitu. Iya nggak sih? Makanya kita kan taunya Transformers tuh kan makhluk kayak robot gitu. Iya, kan. Kayak berubah jadi binatang tuh nggak pernah kepikiran juga kayaknya gitu. Transformers versi binatang tuh kayak lucu aja gitu. Terus akhirnya unik sih. Akhirnya kita tuh pertama kali beli yang versi binatang dan bener-bener yang kita mau tuh yang bisa gatai. Tahu nggak gatai? Iya, bisa combine. Bisa combine. Kayak gini lah gatai kan gabung. Iya, itu tuh pertama kali yang memulai berarti senangnya binatang gitu, Devastator bawa pulang ya? Oh jangan. Akhirnya senang juga karena awalnya sukanya binatang, lama-lama suka juga yang ini combine. Karena kita tuh suka yang bisa gabung, suka yang bisa berubah gitu kan. Ini kan juga bisa masing-masing dia bisa berubah jadi robot kecil-kecil juga, jadi robot dia masing-masing gitu. Iya sih. Dari 6. Nah awal tuh kita beli yang itu boy, yang Piranocon itu satu set kita beli. Oh untuk ini ya apa? Iya karena menurut kita Piranocon tuh unik yang pertama, terus langka, terus nggak ada moldnya, nggak ada lagi tempat lain. Iya, gitu terus loh. juga kayak yang niche gitu loh, nggak, maksudnya yang pecinta yang orang yang suka Transformers yang cuman bahasanya kalau bahasa kita tuh layer 1 gitu, nggak tahu gitu loh. Iya nggak. Beast War aja nih nggak layer 1 loh, maksudnya nggak semua orang tahu Beast War ada Transformers yang bisa berubah jadi gorila, jadi jadi panther, jadi jaguar kan, jadi laba-laba. Dan apa namanya? Kalau Beast Wars ini kan yang ini misalnya yang kayak gini kan maksudnya udah jelas kan, warnanya jelas putih gitu kan. Ini juga jelas warnanya udah berwarna gitu kan. Kalau ini itu kan Decepticon kan yang Panther. Enggak, ini dua-duanya Autobot. Bukan Autobot nggak sih kalau Beast Wars itu namanya? Factionnya. Oh, ini apa namanya? Maximal sama Predacon sih ya. Maximal sama Predacons. Nah, awalnya suka dari situ sih. Terus apa namanya? Lama-lama kan karena dia juga unik kan dia warnanya masih biru sama warna hijau doang kan, nggak jelas kan. Kalau ini kan masih ada warnanya yang tadi, masih jelas lah ininya apa namanya. Ya itu kayak warnanya monoton gitu ya. Kura-kura aja tuh ya, lebih menarik tuh yang kura-kura. Nah, dia pemimpinnya soal dia leadernya. Iya pemimpinnya. Nah, ini nih. Ini leadernya. Oh iya nih. Ini leadernya dari si Piranocon ini si apa namanya? Lupa. Turtler apa ya namanya? Turtler. Tapi dia ada logo ininya nggak?
Kan nggak ada, karena dia third party punya. Nah ini Hasbro ini ngeluarin ini baru. Nggak baru-baru banget ya. Dan itu pun nggak dijual umum, masuknya ke Takara Tomy, bukan Hasbro yang ngeluarin. Takara Tomy Generation Select masuknya, dan itu khusus gitu loh. Iya makanya kan yang kayak gini. Susah dapetin. Kalau yang Hasbro yang ini mahal banget, parah. Makanya kan kalau apa namanya yang fans layar satu kayak kita atau orang-orang di luar sana tuh nggak tahu ada yang beginian tuh. Mereka ya taunya Transformers, Optimus Prime, Bumblebee. Paling Optimus Prime, Bumblebee malah kalau orang yang bener-bener cuma tahu dasarnya doang sama musuhnya Megatron sama Starscream paling. Itu kan kayak kakak adik tuh berdua. Iya benar. Bumblebee sama Optimus ini kan kayak kakak adik. Ya kan karena yang di movie yang lebih tonjolin kan Bumblebee ya sama Optimus. Optimus udah pasti lah leader, Megatron udah pasti kan leader. Tapi di movie Bumblebee belum ada Megatron tuh. Belum ya? Oh ya itu kan masih Bumblebee doang yang baru turun ke bumi kan. Tapi kan kayak tadi siapa namanya? Si Soundwave tadi kan sebenarnya juga nggak diliatin. Nah iya, Soundwave ini kan juga nggak diliatin kan sebenarnya. Nggak diliatin detail gitu. Dia tuh muncul di 2 scene doang kalau nggak salah. Waktu dia lagi perang di Cybertron. Oh iya. Dia belum turun ke bumi. Cuma third party bisa ngeliat. Bisa jadi tank? Nggak jadi tip, dia jadi tank gitu. Oh, tapi dia bisa jadi tip juga sih. Jadi dia punya 2 alt mode gitu. Oh. Ini dari BMB ini, BMB. Kalau ini dari TFC Toys. Jadi kita mainnya nggak license karena yang license itu nggak bagus. Karena yang unlicensed saja sebenarnya kualitasnya bagus begini kan, maksudnya ya dengan harga yang ini. Coba bayangin kalau yang license ngeluarin kayak gini, pasti harganya bakal lebih tinggi lagi. Apalagi ini combiners juga kan dari berbagai macam. Yang license Devastator ada yang ngeluarin. Dia dari seri Combiner Combiners Wars kalau nggak salah, seri Combiners Wars-nya Transformers. Itu yang orinya sekarang, wah gila harganya udah super mahal, padahal bentuknya itu masih kotak-kotak banget. Tapi karena itu ori Hasbro dan itu juga masuknya langka sekarang kan. Terus jarinya artikulasinya bagus ya, maksudnya ruas jarinya tuh ada semua gitu, nggak kaku gitu ya? Nggak kaku kayak cuman megang pistol atau tangan yang lagi begini doang, doang atau megang senjata doang gitu kan. Lebih ke lengkap. Oke, tadi udah bahas ya. Berarti yang paling mahal tuh yang di sini itu tadi lah ya. Enggak, itu mahal mahal secara apa namanya? Rarity lah ya. Tapi kalau mahal secara duit sih ini. Oh, apa namanya tadi? Mahal ini apa itu ya? Nggak tahu kan situ yang beli. Sebenarnya combiner segini. Misalnya ya dihitung aja kalau combiner. Misalnya satu gini. Kayak gini nih combiners, ini Devastator kan jadi satu besar, tapi terdiri dari 5 apa 6 ini? 6 robot kecil-kecil. Ini misalnya satu ini harganya ini nih hampir 2 juta nih satu nih. Nah dikali 6. Tapi ini karena pemimpin yang paling besar ini, jadi harganya nggak apa namanya lebih mahal dibanding yang lainnya. Yang lainnya tuh harganya paling 1,5 segituan dikali 5 lah. 1,5 kali 5 berapa? Hah? 1,5 kali 5 berapa? 4,5. Ya 4,5. Tambah ini 2 juta. Berapa? Enggak dong, itu kan 15 bagi 2, 7,5 dong. Ya 7,5 kan, total. Nah, 4,5 bilangnya. Enggak, oh iya 5,5 salah, 5,5. Kalau 1,5 kali 5, 7,5 sayang. Hah? Iya dong. Oh iya? Iyalah. Mahal juga ya? Iya, anjing begini lagi. 1,5 kali 5, 7,5 dong. 1,1 kali 5 baru 5,5. Iya, kalau 1,5 kali 5, 7,5. Oh iya salah. Orang banyak duit, hitung duit aja nggak bisa. Pokoknya gue beli ini sebenarnya nggak semahal itu sih, nggak yang sampai 7,5 juga. Total 6,5 lah ini satu set semuanya. Tapi kalau misalnya satu-satu dulu beli, ya segituan harganya. Ya pokoknya 7 lah, nggak nyampe ini apa namanya nggak nyampe 7,5 lah, nggak nyampe 7,5 itu 7 juta lah. Jadi kalau misalnya dibilang yang mahal mana, ya sebenarnya relatif sih. Kalau emang gabungan, yang combiner ini mahal-mahal sih, kayak harganya satu set tuh ada yang sampai itu sih sebenarnya paling mahal combiner. Oh iya. Yang ini. Itu satu set itu harganya bisa sampai kita total 8 juta sampai 9 juta. Dan itu belinya satu-satu, nyarinya susah. Gitu, nyarinya sampai keluar negeri waktu itu nyari yang itu. Yang dedikasi seorang pecinta mainan tuh nggak bisa diukur dari materi sih.
Karena kita rela aja cari kalau misalnya sanggup ke tempat itu untuk beli yang edisi khusus ya berangkat ya kan. Sebenarnya kita nggak rela sih. Nggak rela tapi Cuma dibeli bangsa. Jiwa meronta-ronta. Iya itu namanya pengen. Tapi dompet juga meronta-ronta. itu biasanya setelah Akhirnya kita benturin antara jiwa dan dompet yang meronta-ronta. Oh ternyata dompet meronta-ronta ingin keluar. Sombong banget. Sombong banget tuh. Bangsat. Nah, tadi kita udah bahas yang gitu. Kalau koleksi pertama itu tadi udah dibahas juga kan. Ini juga ada salah satu yang ini gue cukup kenal nih. Iya itu koleksi. Kalau di sini zaman kita masih sekolah dulu nih gue udah lihat mainan ini dan sekarang masih ada. Kalau koleksi pertama yang ada di sini sih itulah kayaknya bener. Siapa aja namanya? Itu jujur aja ini sampai sekarang. Jadi dulu tuh ini kan masuknya koleksi pertama awal-awal lah ya, nggak yang pertama banget, tapi ini awal-awal. Yang pertama kali tuh kita beli Blackout tapi udah hilang. Iya. Zaman-zaman anak kita masih anak-anak tuh mainan tuh tip kalau nggak hilang patah sih itu aja pilihannya. Ini aja udah oglek. Tapi jujur ya, ini tuh mainan yang dulu ya, maksudnya kan karena sekarang udah banyak teknologi, jadi ya mohon maaf mainan. Dulu tuh paling gue sayang ini yang terbaik dan yang paling gue sayang yang sering gue transform bolak-balik sampai sekarang pun masih tetap hafal. Iya dan gue juga familiar karena ini dulu main ke rumah tuh sering lihat ini. Sekarang gue udah takut transform ini udah oglek mau patah. Iya takutnya. Jadi nggak ditransform lagi. Padahal ini dulu paling suka ditransform karena paling suka. Sesuka itu sama set swap yang ini yang kedua nih yang deluxe. Dari sekian banyak koleksi ini, kalau yang terbesar dari size tuh yang mana? Yang kalau di combine ya, yang ini. Kalau combine kan pasti besar sih ya, ini pertama. Nah kalau yang individual tapi udah paling besar? Individual paling besar? Ada sebenarnya. Di mana tuh? Di bawah? Di kita tuh lagi Jetfire yang lagi kita repaint itu paling besar atau masih ada yang lebih besar lagi? Iya nggak tahu. Iya, Megatron ini bisa berubah jadi tank? Bisa. Berarti memang koleksi. Tapi memang sih kalau koleksi Transformers tapi nggak bisa dirubah kayak nggak koleksi Transformers gak sih? Iyalah. Makanya. Iya kan tujuan dari Transformers sesuai namanya transform, dia harus bisa berubah gitu loh. Walaupun sekarang kan ada kan yang license mereknya DLX atau 3A dulu namanya 3A, sekarang DLX nggak tahu. Saya nggak pernah tahu perusahaan-perusahaan itu sih. Memang sih kalau udah ngefans kita pribadi aja kalau lihat mainan Star Wars mau yang unlicensed mau yang enggak ya selama itu masih mirip karakternya ya bungkus aja kalau sanggup mah. Ini sengaja ditaruh di belakang biar jadi kayak highlight kita ini karena warnanya memang paling terang sendiri sih kontras dibanding koleksi-koleksi dia tuh kan kayak warnanya ya biru, merah, hitam, agak gelap-gelap kan. Kalau begitu lihat Devastator nih warnanya kayak kuning terang, kuning stabilo gini. Jadi kayak yang mencolok gitu. Yang itu, Devastator yang belakang. Nah, sebenarnya ada lagi sih Devastator yang kalau di komen dia yang movie, yang versi movie. Oh, ini plesetannya Trakindo Caterpillar jadi GAT ya, bukan CAT. Bukan CAT. Nah, ini tuh ada 8 piece, tapi dia baru keluar 7, jadi satu lagi baru bisa di-combine. Baru bisa jadi Devastator yang versi movie ya? Iya, versi Michael Bay. Gede, sebenarnya Hasbro udah keluarin sih, cuma yang Hasbro juga bagus kok. Ini juga bisa jadi individual robot ya? Bisa jadi individual robot. Nah, cuma memang kalau misalnya yang terparty gini, dia jujur aja perubahannya super susah banget. Iya sih. Buat transformnya. Jadi kadang-kadang gue juga ngeri transform sendiri gitu. Kita pribadi udah nyobain sih transform salah satu tuh kayak sampai harus nonton YouTube buat ini. Iya benar, harus nonton YouTube buat tutorial ngerubahnya biar aman. Kalau nggak nonton YouTube ya lihat manual aja tuh kadang nggak ngerti gitu loh. Tapi ini emang keren sih dari mold ini diecast lagi ya. Diecast ya. Memang kalau barang koleksi itu beda sih. Nah makanya, ini juga akan jadi yang lebih mahal lagi daripada yang tadi kita bilang. Karena ini satunya ini harganya 1,7. Oh. Yang ini 1,7 kali 8. Kali 8 tuh. Berapa ini yang lebih mahal lah menurut gua kalau misalnya tapi belum semuanya gua punya sih, satu lagi. Tapi kita udah PO. Udah PO, berarti nanti kalau kunjungan selanjutnya bisa jadi udah jadi. Jadi kita punya 3 Devastator yang versi G1 tapi lebih buff sama versi movie-nya Michael Bay. Oh iya, movie-nya Michael Bay ada. Itu juga bisa digabung sih sebenarnya Devastator, cuma kita. Oh, ini Hasbro ya? Yang itu Hasbro. Ada Devastator Hasbro 11,2 juta. Nah iya, jadi sebenarnya gara-gara jadi mungkin kalau misalnya lihat di footage ya, di rumah kita tuh kan ada juga diorama kan. Diorama itu awalnya idenya tuh gara-gara kita tuh mau buat diorama untuk Transformer khusus awalnya. Awalnya mau bikin diorama Transformer khusus, tapi karena space-nya nggak terlalu banyak di rumah ini,
Dan apa namanya, mostly kan dulu kan belum main yang legend kan. Berarti mau beli rumah baru ntar. Doain amin. Doain amin. Ya aminin deh. Jadi apa namanya, akhirnya main-main juga ke diecast. Akhirnya diecast apa 1/64 itu mobil-mobilan apa Hot Wheels, Tonka gitu. Buat gimmick-gimmick ini aja sih sebenarnya, bukan buat gimmick-gimmick apa namanya, diorama aja sebenarnya, bukan buat dimainin ngeng-ngeng gitu, bukan belum. Ya kita kan bukan anak SD, main ngeng-ngeng Jadi tapi kita kayak kalau masuk tuh kayak, wih koleksi gua nih, keren. ya kayak gitulah. Ini kadang kalau Cukup. lagi pengen dimainin ambil satu, rubah bolak-balik. Kadang tapi kita jujur ya Boy ya, kalau misalnya kita meeting nih, misalnya kita meeting, apa namanya, Kerja. lagi kerja, misalnya tapi meetingnya tuh yang kayak udah beres report misalnya, terus kita kayak lagi dengerin orang ngomong report aja nih, misalnya lagi dengerin orang report Sambil main-main sambil gitu. iya, sambil berubah-berubahin, sambil main-main. Oke, jadi itu tadi obrolan-obrolan ringan kita berdua, ringan dan agak berbahaya ya, lebih tepatnya seputar Transformers dan mainan-mainan koleksinya dia. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.